ilmu Allah, menjangkau kepada waktu future, waktu ke depan yang tanpa terbatas. Itulah hebatnya ilmu Allah. Al-alim, Allah ilmunya nggak bertambah, nggak berkurang, nggak butuh tambahan karena sudah perfect, sudah sempurna. Jadi makna Lauhil Mahfudz itu bukan ijbar. Ijbar itu maksa manusia, ini dari Lauhil Mahfudz ahli neraka, dipaksa oleh Allah jadi ahli neraka. Nggak begitu maknanya. Lauhil Mahfudz itu adalah catatan di mana ilmu Allah di sana, dan di sana sudah diinformasikan. Artinya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi kepada semua makhluknya di kemudian hari yang tidak terbatas di kemudian hari. Nah, jamaah sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi murid yang punya irodah yang kuat. Kalau enggak, buruk-buruk waktu apa? Seburuk-buruk waktu adalah ketika dirinya merasa hebat, merasa dirinya orang berilmu, merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya gak punya dosa. Itu adalah seburuk-buruk waktu bagimu. Maka yang kedua, aqobatu at-taubat. 100 kali setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan bertobat yang istiqomah, yang sungguh-sungguh, disebut taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, di mana syaratnya minimal 3. Iktiraf, ketika baca istighfar, ngakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. An-nadamah, penyesalan akan dosa di masa lalu, meneteskan air mata. Ketiga, al-iqla', untuk tidak mengulang kembali sampai akhir hayat. Maka Allah akan berikan 3 keutamaan. 1, dihilangkan rasa khawatir, rasa takut yang ada di dalam hati. Yang kedua, Allah selesaikan problem-problem kehidupannya. Yang ketiga, Allah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang luas. Allah berikan rizki di luar perhitungan hambanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aqobatu al-awaiq. Kita akan menghadapi dalam proses perjalanan ibadah yang menghalang-halangi ibadah kita. Banyak yang menghalangi ibadah enggak? Nah, 4 kata Imam Al-Ghazali. 1, dunia, kesenangan dunia. Ya, datang maghrib kita lagi lihat asik TV, gak ke masjid. Nah, itu dunia menghalangi hati kita. Yang kedua adalah al-khalqu, manusia, pergaulan, salah komunitas, salah memilih sahabat. Ya, salah memilih sahabat membuat hati kita terhalang dari ibadah. Yang ketiga adalah nafsu kita sendiri. Dan yang keempat adalah syaitan, makhluk yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Tiba-tiba hati kita, pikiran kita kotor, jahat. Ternyata setan yang kasat mata masuk ke dalam hati kita. Lalu yang keempat adalah aqobatu al-awarid, tanjakan berupa yang mengganggu hati dalam ibadah. Jalan si jalan ibadah. Kalau tadi awaik menghalang sampai nggak ibadah. Tapi kalau awarid, jalan ibadahnya, tapi hatinya diganggu dari kehusuan. Sholat, tapi diganggu hatinya. Apa saja? 1, urusan rizki. Suka mengganggu Pak urusan rizki. Nah, ini yang kewajibannya rizkinya bapak-bapak nih. Allahu Akbar. Aduh, cicilan motor belum nih. Jadi sholatnya jalan, nggak kehalang. Itu bedanya aqobatul awarid. Tapi hatinya diganggu, kehusuan, ketenangan,
diganggu. Satu, urusan rizki. Ya. Yang habis rizki apa gigi? Gigi ya, rizkinya aja terus. Bahkan yang udah usia 50, 60, rizkinya masih banyak. Tapi makan ini kata dokter nggak boleh. Ini kalau kebanyakan naik gulanya, naik asam uratnya, naik tensinya, gitu. Akhirnya rezeki nggak dimakan. Jadi yang kita dikhawatirkan rezeki, ternyata fisik kita yang menurun. Yang kedua, yang membuat hati kita ya terganggu dalam ibadah adalah urusan masa depan, takdir di masa yang akan datang. Kita semua gelap, misteri apa yang akan terjadi jam 12 siang nanti, apa yang terjadi hari esok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi tahun depan. Itu bisa mengganggu hati. Aduh, anak setengah losin, gimana nanti untuk kuliahnya, dari mana biayanya. Mengganggu hati kita. Nah, maka oleh sebab itu sudah dibahas bagaimana tips cara mengatasinya. Baik, yang sekarang adalah Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fil aqobatil khamisah, aqobah tanjakan ibadah yang kelima, hiya aqobatul bawa'is, aqobah motivasi. Pak, Ibu sekalian, kita diciptakan oleh Allah punya sifat jazua halu'a, keluh kesah, bosen. Jangankan ibadah, ibadah suka bosen nggak? Suka kan? Jangankan ibadah, makan aja ada bosennya. Betul apa betul? Makan nasi padang 2 minggu berturut-turut gimana? Kami kemarin 3 minggu yang lalu dakwah ke Roma, Vatikan, dialog antar agama dengan Kristen Katolik. Kemudian dakwah di Milan, ibu kota terbesar di Italia. Kemudian terakhir dakwah di Prancis, Paris ibu kotanya. Itu makan bosen Pak, pasta lagi. Pingin nyari sambal gitu, sambal goang apa tuh? Gak ada. Ya, kangen dengan liwet, gak ada. Yang ada pasta, apalagi pizza itu. Ya seminggu kalau terus-terusan bosen. Jalan-jalan mau nggak, setahun jalan-jalan aja gitu Pak, di Bali gitu, bosen nggak? Nah, makanya jangankan ibadah, main aja, makan aja ada bosennya. Nah, Imam Al-Ghazali menyiapkan dalam menjalankan proses ibadah, hati-hati dengan bosan, malas dalam melakukan proses ibadah. Maka butuh namanya motivasi. Motivasi itu yang mendorong supaya hilang rasa jenuh dalam ibadah, rasa bosan dalam ibadah. Maka disebut aqobatul bawa'is, tanjakan yang harus kita lalui supaya bisa mendorong, memotivasi ibadah kita. Ada 2 motivasi dalam ibadah. Yang pertama adalah tanamkan, yakinkan seyakin-yakinnya dengan janji Allah ada balasan, punishment bagi orang yang maksiat kepada Allah dengan neraka. Pak, Bu sekalian, suka sedih lihat zaman hari ini ada orang yang bikin di medsos apa tuh, di neraka itu gimana tuh, melecehkan neraka. Dia katanya bersenang-senang di neraka. Satu kondisi yang sangat memilukan, memprihatinkan.
bagi orang yang melecehkan janji-janji Allah nanti di akhirat, gak percaya dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saking menunjukkannya gak percaya, dibuatkan semacam filmnya begitu, melecehkan janji-janji Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita meruntut ke belakang. Apa sih Allah ciptakan kita? Kenapa sih kita terlahir ke dunia? Itu pertanyaan besar kita. Dulu 2 abad sebelum Masehi di Yunani, para filosof Aristoteles berpikir tentang siapa sang pencipta ini. Ada manusia, ada binatang, ada planet bumi, dilihat ke atas pakai teleskop, ada bintang, ada bulan, bintang jumlahnya nggak terhitung. Mereka berpikir, filosof itu orang yang berpikir radik sampai ke akarnya, harus dikejar. Siapa sih pencipta ini semua? Saya nggak pernah menciptakan, jangankan menciptakan gunung, jangankan menciptakan matahari, saya menciptakan diri sendiri aja enggak. Terjawab akhirnya, pasti di belakang ini semua ada sang pencipta. Lalu ketika ditanya siapa sang pencipta, tidak tahu. Bukan urusan filsafat, pikiran tidak akan sampai siapa yang menciptakannya. Itulah Allah mengutus ke muka bumi para nabi dan para rasul untuk menjelaskan risalah yang paling utama disampaikan. Siapa sang pencipta alam semesta? Namanya Rob, kita terjemahkan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ternyata namanya Allah dan 99 nama yang lain. Lalu apa Allah ciptakan kita? Surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, firman Allah, jin dan manusia. Bukan kita saja yang diperintahkan ibadah, jin, makhluk gaib, sama diperintahkan ibadah oleh Allah. Kecuali mereka supaya beribadah kepadaku, tunduk kepadaku terhadap aturanku. Sekarang jamaah sekalian, manusia hari ini jumlahnya berapa? Katanya aja berapa? Katanya 9 miliar. Kata statistik. Berapa jumlahnya? Ada yang nggak percaya? Ngitung sendiri. 1, 2, keburu mati, Pak. Udah percaya saya 9 miliar. Yang muslim katanya statistik, yang muslim itu dengan KTP-nya gitu, katanya 3 miliar. Yang sholat kira-kira berapa persen? Ya, ada setengahnya. Dari yang setengahnya, sholat yang khusyuk berapa persen lagi? Tambah berkurang. Nah, sekarang kalau ibarat kita punya perusahaan Bonafit, kita sebagai ownernya, pemiliknya, ngerekrut karyawan, direkrut karyawan supaya taat kepada aturan manajemen, betul nggak? Ternyata 90%, ya, 90% karyawan kita tidak ngikuti manajemen bisnis perusahaan kita. Mau diapain tuh yang 90% itu? Enaknya diapain? Itu nggak mau lihat mukanya lagi, Pak. Suruh masuk misalnya jam 8, masuknya jam 1, Pak. Mau diapain kira-kira? Bu, mau diapain punya karyawan kayak begitu? Udah PHK, nggak mau lihat wajahnya. Tapi Allah nggak gitu ya. Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, menciptakan semua kebutuhan manusia, dan Allah menciptakan kita tujuannya supaya ibadah kepada Allah, tapi justru mayoritas manusia tidak beribadah kepada Allah. Tapi Allah masih kasih rizki ya. Bahkan orang yang nggak pernah sujud, rizkinya bisa lebih gede daripada kita.
Itulah hebatnya Allah, As-Sabur, maha sabar Allah itu, Al-Halim, maha penyantun Allah itu. Nunggu nanti setelah kematiannya baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan proses ibadah, apapun bentuk ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, baca wirid, akan menghadapi satu kondisi jenuh. Jenuh. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita harus membangkitkan bahwa motivasi 2 saja. 1, ingat, setiap bentuk kesalahan kita, pengingkaran kita, Allah memberikan punishment, Allah memberikan siksaan nanti di akhirat. Ya, kalau tangan kita kena apa tuh? Kena puntung rokok, kira-kira ngejerit apa enggak? Baru kena api seperti itu aja kita sudah menjerit. Di mana Al-Quran sudah menginformasikan, bagi orang yang ingkar, nanti di akhiratnya dimasukkan ke dalam api. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Di mana di api neraka orang kalau sudah rusak, maka Allah ciptakan kulit yang baru. Rusak, ciptakan lagi kulit yang baru. Nggak mati. Kalau masuk neraka, kemudian mati, ya nggak terlalu berat. Ini nggak mati-mati. Rusak tubuh kita di api neraka, diciptakan kulit yang baru. Rusak lagi, diciptakan kulit yang baru. Liyazukul azab, supaya Allah merasakan azab. Balasan dari Allah, Allah sudah kasih kesempatan. Allah lahirkan ke dunia menjadi manusia, panca indera sempurna, diberi hati, diturunkan para nabi, diturunkan para ulama, mengingatkan manusia, menyadarkan kepada manusia, rizki nggak pernah terhitung. Pantas kalau tidak taat diberikan punishment oleh Allah, diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kalau keyakinan kita tipis di hati, iman itu, keyakinan itu yazid bisa bertambah, yankus bisa berkurang, yadhab ketika jatuh kepada perbuatan dosa, hilang iman di dada, di hati. Nah, bagi iman yang yankus, yang kurang, melihat akhirat itu, gimana nanti? Kata orang Sunda, kumaha engke. Tapi bagi orang yang keimanannya, keyakinannya membara di dalam hati, sempurna tumbuh dalam hati. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, lau asyraka laka nurul yakin, seandainya cahaya keimanan, cahaya keyakinan telah menyinari hatimu, iman itu adalah cahaya, lalu hati kita disinari dengan cahaya keyakinan yang sempurna, la ra'aital akhirata, bagaimana sikap akhirat yang nanti itu, akan melihat akhirat itu aqraba ilaika min antarhala ilaiha, melihat akhirat itu besok, saking yakinnya akhirat itu besok, surga itu besok, neraka itu besok, sehingga hari ini dia al-istidad wa tazawud, mempersiapkan diri dan membekali diri. Jadi keyakinan yang sempurna di dalam hati dan menyinari hati kita, melihat akhirat itu jauh lebih dekat, dekat akhirat itu, besok akhirat itu. Makanya dulu para sahabat, Pak, semangat ibadahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Kalau anak panah ditarik, Pak, lalu dilepas, kira-kira cepat apa lambat jalannya? Cepat. Itulah gambaran sahabat kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, secepat anak panah yang keluar dari busurnya. Nggak mikir, apalagi nanti-nanti, langsung saja. Kenapa?
keimanan, keyakinan di hatinya sudah menyinari hatinya. Akhirat itu dekat. Makanya ada sahabat di pagi harinya akad nikah, Pak. Di pagi harinya akad nikah. Di siang harinya Nabi menggenderangkan perang. Malam pertamanya ditinggalkan, lebih baik ikut dalam pasukan Nabi berperang. Ketika di medan perang, dia nggak mau di belakang sapnya, di front, di depan. Kenapa? Istishhad. Ia ingin mencari kesahidan, berperang terus di depan sampai pada akhirnya terbunuh syahid. Itu para sahabat diperlihatkan, para malaikat dan bidadari membawa ruhnya. Apa yang ada dalam benaknya, keindahan surga, janji Allah, kenikmatan yang sempurna, itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya dijemput oleh para malaikat, dijemput oleh bidadari. Itulah kekuatan ibadah. Dengan motivasi kita harus yakin dengan janji Allah akan punishment, balasan, siksaan yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa? Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rizki, nikmat tidak terhitung. Pantas kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka akan masuk ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Motivasi yang kedua adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ya, di mana menggambarkan dalam beberapa surat dan ayat tentang janji Allah dengan namanya surga itu. Satu tempat ma'wa, tempat kembali kita. Ya. Kampung halaman kita. Kenapa disebut kampung halaman? Sebab nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Diturunkan ke dunia sedang mengembara. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Nabi menasihati kepada sahabatnya, kun jadilah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka, seakan-akan engkau adalah gharib, sedang mengembara, orang asing, au 'abirus sabil, atau sebagai musafir yang sedang bepergian. Jadi dunia ini bukan kampung halaman kita, tapi kita sedang mengembara di dunia. Kita sedang beribadah, menjalankan satu tugas yang mulia. Ma'wa, tempat kembali kita adalah surga. Nah sekarang gini Bapak Ibu sekalian, kenapa kepada janji Allah kurang percaya? Kalau kepada janji manusia, kita misalnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan, ya, di Bekasi itu kota industri, kita jadi karyawan, kata manajemen, kalau pensiun nanti dapat bonus 5 miliar. Seneng apa enggak? Ya, disampaikan oleh pihak manajemen, percaya apa tidak? Gimana kalau belum pensiun kitanya udah mati? Jadi nggak dapat 5 miliarnya. Sekarang percaya mana? Manajemen menyampaikan, bapak-bapak karyawan nanti pensiun dapat 5 miliar. Percaya mana dengan manajemen perusahaan dengan janji Allah dalam Quran yang dilisankan oleh Nabi kita, sekarang disampaikan oleh para ulama? Percaya mana? Kebanyakan manusia, kebanyakan orang percaya yang mana? Percaya kepada yang diinformasikan dari langit, sang pencipta langit dan bumi, atau percaya kepada manajemen? Manusia kebanyakan percaya atau lebih percaya kepada manajemen. Padahal banyakkah perusahaan yang jalir janji? Ya, pura-pura pilot padahal nggak mau apa? Masih nggak mau bayar. Begitulah manusia. Sedikit orang yang percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah percaya kepada janji Allah, ya, surga itu di pelupuk matanya. Maka pingin tanya nih Bapak Ibu sekalian, setiap hari berapa kali ingat ke surga?
Berapa kali ya? Setiap sholat, habis sholat, kira-kira nih keseharian kita bisa kebaca gak? Hati jujur apa enggak? Nah, sekarang nanyanya ke hati. Berapa kali rata-rata setiap hari ingat ke surga? Jangan-jangan baru sekarang ditanya. Kalau jarang-jarang, surganya pun nggak rindu sama kita. Kalau surganya sudah rindu kepada kita, kita pun akan balik rindu ke surga. Apa-apa untuk surga, apa-apa untuk akhirat. Itulah makna murid dalam ilmu tasawuf. Makna murid itu tinggi, Pak. Bukan murid sekolah begitu, maknanya biasa. Tapi kalau murid dalam ilmu tasawuf, aroda yuridu iroda fahuwa murid. Di mana murid itu orang yang punya irodah, orang yang punya kehendak, orang yang punya keinginan dari hati yang paling dalam, Allah dan hari akhirat. Allah dan hari akhirat. Akhirat ada dua, ada surga dan neraka. Jadi murid itu orang yang punya irodah kuat dari hati yang paling dalam tentang Allah dan hari akhirat, merindukan Allah dan merindukan akhirat. Itu namanya murid dalam ilmu tasawuf. Sangat tinggi sekali maknanya, bukan asal murid dalam bahasa Indonesia. Orang yang sudah punya irodah, kehendak yang dalam sekali kepada Allah dan hari akhirat. Apa-apa untuk akhirat, apa-apa untuk akhirat. Dipanggil oleh Allah 5 kali dari masjid, hayya 'alas shalah, pergi kakinya melangkah untuk akhirat. Diam di rumah, sayang, lisannya zikir hobi, baca tasbih, tahmid, takbir, baca Quran untuk akhirat. Setiap kesempatan untuk akhirat, setiap waktu untuk akhirat. Tidak mau ada waktu yang kosong, nihil untuk akhiratnya. Itulah murid. Punya iradah yang kuat, dorongan yang kuat dari kolbu yang paling dalam tentang Allah dan hari akhirat. Semata-mata karena Allah dan untuk akhiratnya. Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Dunia ini walaupun kita mencintainya, kebanyakan manusia tergila-gila dengan dunia. Banyaknya manusia yang tergila-gila dengan dunia, banyak, sampai nggak takut di penjara. Para pejabat, para pengusaha nggak takut sama KPK. Para pejabat nggak takut lagi sama apa tuh? Sama penjara. Gila nggak kalau gitu, Pak? Gila nggak? Ya gila. Orang udah nggak takut di penjara lagi, gila namanya, gila dunia. Dalam ilmu tasawuf disebut hubbud dunya. Itu yang dimaksud, cinta dunia sampai menghalalkan segala cara. Nah, jadi murid orang yang punya hasrat yang tinggi, irodah, keinginan yang kuat dari hati yang paling dalam. Apa-apa itu Allah akhirat, Allah akhirat. Jadi waktu itu mahal, Pak. Nanti terasa mahal kalau sudah mati. Sekarang udah mati apa belum? Makanya belum bisa merasakan seberapa mahalnya kehidupan dunia ini. Maka konsep ilmu tasawuf, matilah engkau sebelum mati yang sesungguhnya. Kita belajar mati sebelum mati yang sesungguhnya, biar merasakan artikulasi makna yang dalam waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dan orang yang saling mewasiatkan kebenaran dan sabar dalam menjalankan kebenaran, orang yang tidak akan rugi dikasih waktu oleh Allah. Saking merasa ruginya nanti, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti di akhirat orang masuk neraka, walaupun belum masuk nerakanya, ilmu Allah itu sudah menjangkau ke sana. Itu maksud kalau bicara lauhil mahfud, Pak.
Di Lauhil Mahfud itu adalah ibarat gudangnya ilmu Allah. Semua yang akan terjadi sampai nggak terbatas ke depan, Allah sudah tahu. Bukan Allah maksa. Jadi makna Lauhil Mahfud itu tidak semuanya adalah memaksa manusia. Tapi ilmu Allah, Allah sudah tahu ini ahli neraka, ini ahli surga. Bukan Allah maksa orang itu jadi ke neraka, tapi ilmu Allah. Termasuk Allah sudah menginformasikan nanti walaupun belum terjadi, atas ilmu Allah yang qadim, ilmu Allah unlimited yang tidak terbatas. Sudah diketahui nyesalnya ahli neraka sampai bilang nanti menjerit di neraka, ya laitani kuntu turaba. Aduh, betapa menyesalnya. Kenapa dulu ketika di dunia aku tidak jadi tanah saja? Pak, Bu, ada nggak orang yang mencita-citakan saya pingin jadi tanah? Ada nggak? Kalau ditanya anak-anak kita pingin jadi apa? Presiden, menteri, artis. Ada nggak, Pak? Kamu cita-citanya apa? Pingin jadi tanah saja gitu. Tapi nanti ahli neraka mencita-citakan kalau bisa balik lagi ke dunia, di dunia pingin jadi apa? Tanah. Itu ilmu Allah, menjangkau kepada waktu future, waktu ke depan yang tanpa terbatas. Itulah hebatnya ilmu Allah. Al-alim, Allah ilmunya nggak bertambah, nggak berkurang, nggak butuh tambahan karena sudah perfect, sudah sempurna. Jadi makna Lauhil Mahfud itu bukan ijbar. Ijbar itu maksa manusia. Ini di Lauhil Mahfud ahli neraka, dipaksa oleh Allah jadi ahli neraka. Nggak begitu maknanya. Lauhil Mahfud itu adalah catatan di mana ilmu Allah di sana, dan di sana sudah diinformasikan. Artinya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi kepada semua makhluknya di kemudian hari yang tidak terbatas di kemudian hari. Nah, jamaah sekalian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi murid yang punya irodah yang kuat. Kalau nggak punya irodah Allah dan hari akhirat, kita akan terseok-seok, Pak. Maka kita harus punya dalam kolbu itu, jadikan sebagai kompas. Kompas itu menentukan arah. Mau kemana kita? Kita sudah diberitahu oleh Allah. Kita diciptakan ke dunia supaya beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah kemana? Kepada Allah. Kolbu kita seperti kompas yang akan menuntun hidup kita. Perjalanan hidup kita, di mana tujuannya kepada siapa? Kepada Allah. La ma'buda illallah, tiada yang diibadahi kecuali Allah. La maksuda illallah, tiada yang dituju kecuali Allah. Kuatkan kompas hati kita supaya terus menghadap kepada Allah sebagai tujuan dalam hidup kita. Maka ini kalau di perahu, Pak, kita mengarah ke satu pulau harapan, ada badai, ada angin yang bertolak belakang dengan tujuan kita. Ikuti angin, ikuti gelombang, atau ikuti arah kompas. Ini mana nelayan, ikut angin aja. Ya, tersesat jadinya. Kita harus bisa melawan arus, kita harus bisa melawan angin. Di mana kompas, kemana arahnya, itu yang harus kita tuju. Begitu juga dalam hidup kita. Kita harus punya kompas, jadikan hati kita kompas, jadikan Allah sebagai tujuan, akhirat sebagai tujuan. Itu makna yarjullah wal yaumal akhir, orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Nah, maka oleh sebab itu, dua motivasi ini, motivasi akhirat, di mana ada surga dan ada neraka. Takut dengan neraka, kita berharap dengan surganya. Ini bagi orang-orang yang mukmin, muslim. Tapi ada yang lebih khusus lagi, Pak. Orang yang cukup Allah saja, ya.
Akhirat mah udah gimana Allah saja, pokoknya Allah saja. Nah itulah yang disebut dengan orang yang tergila-gila dengan Allah. Nah, kalau kita dapat ridho Allah, kira-kira surganya dapat apa enggak? Makanya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah dengan konsep mahabbah, cintanya kepada Allah, ya Rabb, seandainya ibadahku pingin mendapatkan surgamu, tutup rapat-rapat pintu surga bagi aku. Ada yang pernah gitu Pak? Belum capai makom namanya, tapi kita tahu nih makom mahabbah seperti itu. Seandainya aku ibadah itu takut ke dalam api neraka, cemplungkan aku ke dalam api neraka yang paling dalam. Bukan nantang, ini namanya gambaran ekspresi dari mahabbahnya cinta. Kalau sudah Allah mah kita sudah ridho Allah, Allah ridho kepada kita. Gak mungkin Allah masukkan ke nerakanya. Itu maksudnya. Maka inilah puncaknya. Seperti ikhlas tuh gini Pak, boleh nggak kita ke masjid karena pingin dapat surga? Tadi 2 rakaat qobla subuh, Nabi bersabda, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat qobla subuh 2 rakaat, khusyuk hatinya, lebih pahalanya lebih baik daripada dunia ini dan segala isinya. Boleh nggak ibadah kita karena ingin dapat pahala itu? Boleh. Ikhlas, ikhlas. Tapi ada ikhlas KW1 Pak. Ikhlas kelas 1 apa? Nggak butuh itu. Yuriduna wajhah, berharapnya cukup satu saja, kemuliaan Allah, ridho Allah. Wajah itu maksudnya keriduan Allah, itu saja. Ibadahnya udah karena Allah aja. Dan ikhlas nomor 1 itu ibadah berdasarkan cinta, dimana Allah jadi kekasihnya. Kalau diperintahkan sama kekasih, seneng apa enggak? Boleh tarik ke belakang enggak? 40-50 tahun ke belakang. Bapak ibu sekalian, ibu-ibu pernah jatuh cinta enggak ke mantan suami? Mantan pacar. Ke mantan suami, mantan apa? Mantan pacar. 40, 30, 50 tahun ke belakang, pernah gak jatuh cinta? Gimana rasanya? Indah gitu Pak. Kalau disebut namanya gimana? Seneng gak? Orang seneng lihat sendalnya dilihat ya, seneng gak? Itulah kata pepatah, tai kotok rasa coklat. Kalau nggak percaya, jatuh cinta dulu, baru dicolek tuh tai kotoknya. Bener apa enggak rasa coklat gitu. Begitulah kata anak muda, namanya orang jatuh cinta. Berpikir gini Pak, dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada makhluk aja kok bisa begitu ya? Rasa ikut di mana-mana. Kata santri mah katanya, tipe ting ngaji imriti, tiberang ngaji yakulu, tipe ting ka impi-impi, tiberang asami milu. Bener gitu nggak? Nah itu jatuh cinta. Ke makhluk aja bisa gitu. Bagaimana wali Allah cintanya kepada Allah Pak? Pasti jauh hebat lebih daripada itu. Pantas kata Robiah Adawiyah, seandainya ibadahku ini pingin masuk surga, ya Rob tutup pintu surga bagi aku. Ya Rob, seandainya ibadahku takut ke neraka, jatuhkan aku ke api neraka yang paling dalam. Engkau aja yang aku tuju. Pantas. Itu namanya gila kepada Allah. Disebut jununul uqola, orang gila tapi berakal. Itu orang yang pencinta Allah. Sampai kata orang awam, gila dia. Gilanya kepada Allah. Gilanya kepada siapa? Kepada Allah. Nggak peduli, dia udah cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah. Orang yang ibadahnya berdasarkan mahabbah cinta kepada Allah, itu ikhlasnya nomor 1 Pak. Bukan karena surga takut neraka lagi, Allah saja. Kenapa? Ibadahnya sudah berdasarkan mahabbah, hatinya sudah jatuh cinta kepada Allah. Itulah kekuatan ya, kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nggak ada Pak makhluk yang lain yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada orang yang beriman, orang yang beriman pun cinta kepada, saling mencinta antara Allah dengan hambanya. Nggak ada bagi yang lain. Quran membicarakan hanya manusia yang bisa Allahnya cinta kepada kita, kitanya cinta kepada, saling mencinta. Hebat apa enggak?
Kita dicintai oleh presiden apa enggak? Ngaku kita dicintai presiden enggak, ibu-ibu? Pernah datang enggak ke rumah? Bodoh berarti bohong. Presiden enggak cinta sama kita. Presiden, kalau kita dicintai presiden, sering disapa apa enggak? Sering diajak main apa enggak? Itu tandanya cinta. Bagaimana kalau Allah cinta sama kita? Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada, saling ridho, saling cinta. Inilah yang menakjubkan dalam ilmu tasawuf. Bisa saling mencinta, bisa saling ridho antara manusia makhluk dengan Allah sang Khalik, sang pencipta. Itulah hebatnya cintanya Allah, anugerah Allah bagi manusia yang bertakwa kepada Allah sampai hak tuqatih, takwanya hak, takwanya benar. Takwa bukan kamuflase, hak hakikat takwa didapatkan sampai bisa saling mencinta, saling ridho antara sang pencipta dengan kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita semua hati kita diberikan oleh Allah cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, Allah pun cinta dan ridho kepada kita. Demikianlah bab yang kelima, yaitu tentang aqobatul bawais. Dalam beribadah kita akan menghadapi satu kondisi malas, jenuh, bosan. Bangkitkan motivasi surga dan neraka. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Ya, ada pertanyaan? Ya, ayo. Mic-nya nanti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dalam perjalanan hidupnya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah, amin. Begini, saya ada kiat bahwa obatnya kebodohan adalah bertanya. Maka para sahabat Nabi banyak bertanya kepada Rasulullah agar kebodohannya semakin berkurang. Di saat ini saya mau bertanya, Iya. ketika kita mendengar nasihat Syekh, seolah-olah kita merasa dibimbing, dilindungi, dan dituntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, begitu kita sudah bubar begini ya, kadang-kadang kita lupa kan, namanya manusia, al-insan minal khotoanisa. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar melekat terus dari nasihat-nasihat Syekh? Terima kasih. Kiatnya apa? Banyak pertanyaan sebenarnya. Itu aja besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya Allah. Gimana kalau anak-anak muda kita nih seperti Bapak ini ya, semangat pingin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun ma'allah." Jadilah engkau bersama Allah kapanpun dimanapun berada. Menyatu bersama maksudnya dengan Allah, merasa bersama dengan Allah. Fa ilam takun ma'allah, apabila engkau belum bisa bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, bersamalah dengan orang yang orang itu diyakini selalu bersama dengan Allah. Ketika kita dekat dengan orang itu, jadi dekat dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena orang itu akan menyampaikanmu kepada Allah. Dulu para sahabat begitu. Kalau lihat Nabi, apalagi wahyu turun, udah Pak. Bayangkan sahabat lihat Nabi nerima wahyu. Nabi bercucuran air mata, keluar keringat, saking dahsyatnya wahyu, pewahyuan, proses wahyuan dari Jibril alaihissalam. Maka para sahabat melihat, itu jadi kekuatan para sahabat. Nah, demikian pula setelah Nabi wafat, ada ulama yang disebut mursyid, ulama robbani yang membimbing hati. Ya, ketika kita mendengarkan ceramahnya, kita dituntun, diarahkan, dibawa ke alam di mana kita mendekat kepada Allah. Tapi ketika jauh, kehilangan pemandu. Makanya
ada pengikatnya dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidi sufiyah, seorang ulama mursyid besar, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani mursyid besar itu karena sebelum masuk thariqah beliau berguru ilmu zahir kepada Imam Asyuyuti, Imam Zakaria Al-Ansari, ulama-ulama besar di Mesir. Baru beliau suluk masuk ke dalam thariqah yang dibimbing oleh Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu an. Bagaimana caranya? Kita mendapatkan talqin zikir. Itu disyaratkan. Kalau hati kita pingin disatukan dengan hati ulama, pintalah talqin zikir. Karena talqin zikir itu yang membuat hati murid yang tadinya sendirian menjadi masuk dalam silsilah mata rantai dalam tarekat itu. Di dalam tarekat itu ada mata rantai namanya silsilah, mursyid, mursyid, mursyid sampai kepada Nabi. Ketika murid dapat talqin zikir, hati ibarat ring besi satu, disatukan dengan mata rantai, maka Allah akan satukan hati murid dengan mursyidnya, mursyidnya sampai kepada Nabi fi salasati duar, di 3 tempat. Bukan hanya di dunia, Pak, di dunia, di alam kubur, sampai di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Talqin zikir. Nah, nanti ada cara talqin itu pengajaran tentang zikir, sehingga hati kita akan disatukan kemanapun kita berjauhan, murid dengan mursyidnya, antara masyrik dan maghrib jauh fisiknya, tapi hatinya disatukan oleh Allah. Itulah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Kalau tadi hadis Nabi, ini firman Allah, hai orang yang beriman, kita orang yang beriman, jadilah engkau bersama orang shadiq. Siapa orang shadiq? Setelah sahabat khulafah ar-rasyidin adalah para mursyid, para ulama rabbani. Bersamalah mereka, bersama. Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adilati sufiyah, 2 makna. Bersama secara fisik, kumpul di tempat ini. Kedua, bersama secara maknawi, hatinya disatukan. Murid dan mursyidnya berjauhan tapi hatinya disatukan. Itulah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hei orang yang beriman, bersamalah kalian, baik fisiknya atau batinnya saja, dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu benar ucapannya, benar perilakunya, benar hatinya. Itu namanya shadiqin. Ya, mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Nanti kita bacakan sama-sama talqin zikirnya. Kayaknya satu lagi aja dah. Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh Akbar sehat selalu. Amin ya Allah. Izin bertanya, Syekh. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Bapak yang sebelumnya. Jadi jawabannya sudah ada, masuk sedikit itu. Jadi ini berkisar ini, saya kehidupan atau kampung halaman surga kita itu sebenarnya kan hanya itu ternyata tersimpul di pintu husnul khotimah dan proses sakaratul maut. Ya. Jadi bagaimana kita mengkawal ke proses husnul khotimah itu, sementara kan setan sendiri bermusyawarah, merencanakan, memplanning dan mengkawal ketat kepada saya supaya suul khotimah kan, yeah. Tujuan setan. Nah, betul. Dan kalau kita hidup di zaman Islam, zaman perang, mungkin zikrul maut itu bisa setiap saat karena kita kondisinya hidup di medan perang gitu. Nah sekarang kita hidup di zaman Islam dalam kondisi merdeka ya. Jadi untuk zikrul maut ini, karena sakaratul maut dan husnul khotimah atau al maut itu datang setiap saat, apakah zikrul maut juga harus setiap saat? Itu yang pertama saya. Jadi pertanyaan yang pertamanya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah apa trik atau zikrul maut yang bisa dijalankan setiap saat sehingga kita bisa mengkawal ketat menuju sakaratul maut yang enjoy dan husnul khotimah gitu, sehingga akan jelas masa depan kita di kehidupan abadi itu bisa di sana selamanya gitu. Yeah. Nah ada teman saya memberi nasihat ke saya, dia ngasih 2 tips katanya, saya apakah jadi di setiap sujud
terakhir itu kita minta memohon kepada Allah supaya husnul khotimah. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita membiasakan setiap sujud terakhir di sholat itu kita membaca doa supaya husnul khotimah, sehingga bisa mengkawal di luar sholat, kita bisa memaksimalkan amal dan anfus kita untuk mujahadah menuju husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, agak cukup unik juga teman ngasih nasihat. Coba beli kain kafan untuk kamu nanti meninggal, terus gunting kain kafan itu sebagian, bawa kemana-mana. Jadi kemana-mana inget terus, terlihat terus si kain kafan yang akan kita pakai itu. Itu demikian saya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini. Para ulama mengatakan an-nasu atau al-insanu yamutu ala ma'asya alaih. Manusia itu akan mati apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung kebiasaan hidupnya. Jangan takut. Jangan takut dengan nanti saya su'ul khotimah, tapi kita biasakan ibadah setiap saat. Sebab pada umumnya manusia akan mati seperti apa matinya tergantung kebiasaan kesehariannya. Satu itu. Yang kedua, memang wajib kita zikrul maut. Nabi bersabda, zikrul maut kapabihi mau itu. Ingat kematian itu adalah berharga, pelajaran berharga. Orang kan ngejar-ngejar dunia. Nah, mati itu kan batasnya. Supaya membatasi dunia akan tergantung kecintaan kepada dunia, maka kematian. Maka ingatlah kematian. Kalau orang sudah terkujur kaku, apalagi yang kejar dalam dunia? Harta yang ditumpuknya ditinggalkan, keluarga yang dicintainya pun ditinggalkan. Nah, itu makna zikrul maut, ingat kematian. Jadi di batin, makanya kita selalu ingat kematian itu, besok kematian itu. Kata Imam Syafi'i, sekarang istidad wa tazawud, mempersiapkan dan membekali, karena besok hari kematian. Selalu seperti itu. Nah, adapun tadi tips seperti itu bisa aja. Ingat kematian, mana nih kain kapannya gitu ya. Tapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang prinsip ya, tapi yang jadi prinsip adalah di mana batin kita selalu ingat kematian. Itu bukan pesimis, justru ingat kematian itu jadi optimis. Mati ada, setelah kematian pertanggungjawaban. Jadi kita nggak diam, kita nggak macam-macam, on the track, selalu istiqomah dalam jalan yang lurus. Nah, jadi kedua, memang Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan aku kematian yang indah. Kita berdoa saja supaya kematian kita ditunjang dengan doa, kematian kita husnul. Tapi yang paling inti daripada yang inti, yuk kita setiap saat, setiap kesempatan beribadah kepada Allah, biar mati kita pasti seperti kebiasaan kita beribadah kepada Allah. Baik jamaah sekalian, itu saja tadi sedikit baca kita kalimat tahlil supaya menguatkan hati kita disamakan oleh Allah. Mau nggak hati kita bersama-sama di dunia, bahkan ketika berjauhan terasa nasihat-nasihat ini selalu ada di hati ya. Nah, itulah kita bacakan kalimat tahlil sama-sama. Ayo pejamkan kedua matanya jamaah sekalian, mari kita baca istighfar 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Mari ucapkan kalimah thayyibah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah la ilaha illallah. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hatinya bersama Allah. La ilaha illallah. Basahi lisan kita supaya di saat kematian kita nanti bisa mengucapkan kalimah thayyibah ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Hidupkan hati kita dengan kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Zikir sir di dalam hati. Nah, jamaah sekalian, selalu hati bersama Allah. Kalau belum bisa bersama Allah, rasakan bayangan guru, bayangan mursyid, sosok itu namanya robitoh. Dalam kitab Tanggurul Qulub, tasawwuru syuratu syekh fil fikri, terbayang rupa sosok mursyid di alam pikirannya, membuat hati kita jadi sampai kepada tujuan, yaitu Allah. Sebab mursyid selalu mengajak hati para murid kepada Allah. Ketika ingat sosok mursyid, hati kita akan tersambung dengan Allah. Angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menjaga mata kami sendiri dari perbuatan yang Engkau haramkan. Kami tidak bisa menjaga mulut kami dari ghibah, dari sumpah serapah, dari fitnah, dari dusta. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami yang kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Kami tidak bisa menghitung dan menyebutkan satu persatu saking banyaknya dosa yang kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terang-terangan di hadapan manusia, ataupun dosa yang kami sembunyikan dari pandangan manusia, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, merawat, melahirkan dengan susah payah, merawat siang dan malam. Ayah yang telah menafkahi banting tulang, peras keringat, menyekolahkan dan memesantrenkan kepada kami. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, betapa menyesalnya hari ini. Dulu di masa hidupnya kami belum membahagiakan mereka, kami belum berbuat kebaikan kepada mereka, bahkan sebaliknya kami sering melukai dan membebani perasaan mereka. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa mereka, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami sebersih-bersihnya dari seluruh penyakit-penyakit hati kami yang membahayakan ibadah kami, yang menghancurkan ibadah kami. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, sombong, riya ketika beramal ingin dapat penilaian dari manusia, al-hikdu, kebencian kepada sesama, kemudian al-hasadu, iri dengki kepada rizki yang Engkau berikan kepada sahabat-sahabat kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Kami melihat orang tua kami, tetangga kami terkujur kaku, ditinggalkan oleh keluarganya, masukkan ke lubang lahat. Kami pun akan menyusul mereka. Ya Rabb, sebelum datang ajal kematian, tambah hari tambah mendekat ajal kematian. Ya Rabb, mampukan kami ibadah sebanyak-banyaknya yang ikhlas, yang berkualitas di sisimu. Jadi bekal ibadah kami, perjalanan kami jauh,
Para sahabat sudah 1500 tahun di alam kuburnya. Di dunia hanya 50 tahun, 60 tahun saja. Demikian pula kami nanti. Bekal kami perbanyak ya Rob. Jikalau datang ajal kematian besok atau lusa, pengajian ini bisa jadi pengajian terakhir bagi kami. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Hidupkan hati kami di saat itu, jaga iman kami di saat itu, mampuhkan lisan kami mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami, kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang tidak membawa iman ketika sakaratil mautnya. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Dat yang maha kaya, limpahkan rezeki yang cukup, yang luas bagi kami untuk menjadi bekal ibadah kami. Jauhkan rezeki yang subhat, yang haram, yang jadi malapetaka di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan hasanah dunia kepada kami, berkahkan umur kami, berkahkan keluarga kami, berkahkan rezeki dan usaha-usaha kami. Wa fil akhirati hasanah. Kumpulkan kami di dunia dengan guru kami, mursyid kami, ulama kami, dan kumpulkan kami di alam kubur beserta guru kami, sahabat-sahabat kami. Bangkitkan dari kubur menuju mahsyar di hari kiamat nanti, tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kami pewaris surga Firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakah Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.